Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi menyetujui kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Cina. Sementara DPRD Sulawesi Utara meminta penundaan masuknya tenaga kerja asing. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ada yang menyetujui kedatangan 500 tenaga kerja asing atau TKA asal Cina. Padahal sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi sempat menolak TKA yang akan bekerja sebagai tenaga ahli di kawasan industri smelter VDNI Kabupaten Konawe. Kita kan tidak melarang dulu. Kita cuma minta ditunda karena suasana kebatinan. Waktu itu kita akan menghadapi bulan puasa. Ya, saya sedang gubernur, saya pertimbangkan itu. Saya minta kepada pihak perusahaan untuk menunda sampai selesai di bulan Ramadan. Sekarang udah selesai, mereka datang kembali meminta karena semua persyaratannya sudah dipenuhi ini. Selain persyaratan yang sudah terpenuhi, Pemprov Sulawesi Tenggara menyetujui kedatangan TKA asing karena diharapkan proyek ini mampu menyerap ribuan tenaga lokal. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Abdurrahman Saleh. Assalamualaikum, selamat sore Pak Abdurrahman. Selamat sore. Pak Abdurrahman, dalam video yang sebelumnya kami putarkan Anda terlihat begitu emosional, Pak. Apa yang menyebabkan Anda marah begitu? Saya spontan aja mensikapi ketika kita ada video conference dengan pusat Wantamas dan dihadiri semua instansi terkait termasuk Gubernur, Forkopimda dan kami di DPR diundang juga. Jadi saya ingin menceritakan bahwa kami tidak anti investasi, tetapi investasi akan masuk di Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara. Mereka harus taat terhadap aturan-aturan yang ada. Dan ada kecenderungan pada 49 TKW yang pernah masuk ini, jadi sinyalir dan saya baca juga di sosial media, bahwa mereka itu adalah memakai visa 211. Dalam 211 itu Mbak, diuraikan bahwa itu untuk visa untuk kunjungan, seminar, dan seterusnya. Pada intinya adalah, dia adalah non-komersial. Nah, kalau itu yang terjadi, betapa beruginya kita berbangsa, bernegara. Jadi kami sekali lagi tidak anti investasi, karena tenaga kerja Indonesia yang diperlakukan di luar negeri, pasti ada mekanisme aturan yang ada. Kami mau pastikan bahwa rapat tadi saya bilang kalau bisa buat fakta integritas terhadap perusahaan tenaga asing yang masuk, bahwa harus mereka memakai 311. Karena ada kerugian $100 per bulan harus dibayar. Kemudian juga pendekatan yang pernah dilakukan, yang saya baca sekali lagi di online, bahwa Dubes Cina yang ada di Indonesia mengatakan bahwa tenaga kerja asing itu dibayar sebanyak $30.000 per tahun. Setelah saya hitung dibagi 12, itu dia $2.500, kurang lebih 37 juta sekian. Nah, dalam aturan yang ada, itu tenaga kerja asing itu adalah tenaga kerja ahli. Jadi kalau dia bukan ahli, dia nggak bisa masuk. Nah, kemudian tenaga kerja ahli dalam aturan tenaga kerjaan kita, satu tenaga ahli didampingi 10 tenaga lokal. Maksudnya, kalau mereka akan hengkang kembali lagi, maka tenaga lokal akan melanjutkan. Dan sinyalir ini, selama ini, boleh jadi mereka melakukan visa yang tidak sesuai. Apalagi saya baca di online. Dan harus ada visa 311. Nah, inilah saya greget melihat kondisi itu, ada kecenderungan pembiaran. Dan sekali lagi, kami tidak anti investasi. Lakukan dulu syarat-syarat yang ada, ketentuan-ketentuan yang ada, mekanisme yang ada tentang hak kewajiban-kewajiban mereka. Baru mereka masuk. Dan ini juga, kalau jangka panjang yang saya ingin katakan, menjadi pilot project terhadap bagaimana kita memperlakukan tenaga kerja asing di Indonesia. Menjadi contoh untuk profesi-profesi lain. Jangan sampai mereka masuk begitu saja, memakai tenaga kerja asing, ahli, tapi di lapangan bukan ahli. Bagaimana seperti itu? Itulah membuat saya tadi agak sedikit spontan melakukan ekspresi bersemangat, kalau saya katakan. Lalu apa tanggapan dari Pak Gubernur begitu dalam video conference tersebut atas apa yang Anda keluhkan? Pak Gubernur welcome juga, karena ini kan keputusan dari pusat. Jadi pusat tidak serta-merta, makanya saya bilang, kami di DPR ini pernah mengadakan rapat paripurna dan pernah menyurat kepada Presiden Republik Indonesia, di mana tata kelola ketenaga kerjaan itu diatur sedemikian rupa. Yaitu antara lain tenaga kerja lokal harus betul-betul diberdayakan. Kemudian juga tanggung jawab perusahaan terhadap eksistensi dia.
sehingga kita ini betul-betul menerima tenaga kerja asing itu dengan benar. Saya ingin mengatakan bahwa kekritisan saya, mungkin kedunguan saya ya, mengatakan kalau mereka misalnya $2.500 per bulan, kemudian itu ditotalkan 37 juta, mereka mengaku tenaga kerja asing, begitu kerja di lokasi tambangnya, mereka adalah, katakanlah mereka driver ekskavator. Itu kan bisa juga dilakukan oleh tenaga lokal. Bahkan juga mereka mengatakan tenaga kerja ahli asing. Tapi ketika saya pernah kunjungi di lapangan sana, mereka lagi kerja membangun rumah batu gitu, membangun batu bata sejenis gitu. Berarti kan tenaga lokal dilakukan. Boleh dong saya kritisi bahwa tenaga lokal bisa dikaji 30 juta sekian, karena apa dilakukan itu melakukan kebohongan publik. Dan ingat, dalam aturan undang-undang tenaga kerjaan itu jelas, jika mereka melanggar, itu undang-undang imigrasi mereka melanggar, maka kena hukuman pidana loh. Baik. Itu 500 juta dan hukuman 5 tahun dan denda 500 juta. Nah ini getaran jiwa rakyat masyarakat ini diberdayakan, ingin dilakukan. Dan satu tenaga ahli, 10 tenaga lokal. Berarti kalau 500 datang, harus dipersiapkan 5.000 tenaga lokal. Apa bisa dalam secepat itu? Maka saya greget. Dituntaskan dulu mekanisme aturannya ini. Kita duduk dulu bersama, dibentuk tim terpadu. Di pusat juga tidak serta-merta bahwa kita ini anti asing, anti tenaga kerja. Enggak gitu, bukan itu poinnya. Poinnya adalah kebenaran dalam beregulasi melakukan aturan yang ada. Baik. Sehingga kita bisa welcome gitu loh Mbak. Baik, Pak Abdurrahman, berarti Anda ingin adanya perlindungan untuk tenaga lokal ketika nanti ada serbuan tenaga kerja asing yang masuk. Memangnya saat ini tuh bagaimana perlindungan untuk tenaga lokal di sana di tengah banyaknya tenaga kerja asing yang juga bekerja di Sulawesi Tenggara? Saya lihat begini, katakanlah perusahaan ingin memberdayakan, tetapi harus kita lakukan secara masif dan berdaya guna secara struktur, bahwa tenaga kerja itu harus diberdayakan. Jadi nantinya mereka itu bisa take over terhadap tenaga ahli. Sekarang kan harus ada tenaga asing. Nah kalau bisa tenaga lokal dilakukan, kenapa harus tenaga asing? Dan tenaga ahli itu harus dicek poin itu di bandara. Imigrasi dari pusat Jakarta itu kan mereka kan bisa saja memakai. Baik, jadi tenaga lokal harus diprioritaskan begitu ya Pak ya untuk diserap. Harus. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman Saleh sudah Makasih bergabung banyak, Pak. bersama kami di Ini Sore.